Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan tak lupa kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'at ba'ut tabi'in, umumnya kepada kita semua yang hadir pada saat ini. Mudah-mudahan nanti di yaumul qiyamah kita semua mendapatkan syafaatul uzma dari beliau. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali, yang mana sesi kedua ini adalah sesi penutupan dari akreditasi Madrasah Diniyah Miftahul Falah, yang mana insya Allah pada kesempatan hari ini ada beberapa acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua penyampaian hasil visitasi dan rekomendasi, yang ketiga closing akreditasi, yang kelima penutupan, ucapan selamat jalan dan juga doa. Langsung saja untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara ini dengan pembacaan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara yang kita laksanakan hari ini berjalan dengan lancar. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Lanjut ke acara yang kedua, yaitu penyampaian hasil visitasi dan rekomendasi yang insya Allah akan disampaikan oleh Ibu Asesor. Kepadanya waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukranillah, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang pada hari ini kita semua telah selesai melaksanakan agenda visitasi akreditasi yang saya lihat memang begitu luar biasa persiapan dari MDTA Miftahul Falah ini ya. Menurut khobar atau cerita dari Ibu KS-nya, dalam seminggu ini kerja kerasnya luar biasa tim ya semua, karena kerja di sini bukan kerja sendirian ya, bukan kerja Bu KS saja, tapi tim sukses untuk akreditasi visitasi Miftahul Falah ya. Dan setelah selama berapa jam ya, dari jam 11 saya melakukan telaah dokumen, penggalian data melalui telaah dokumen, wawancara, yang terakhir barusan itu observasi ya, observasi kelas, kemudian wawancara juga dengan peserta didik luar biasa. Saya bersyukur sekali ternyata memang di sini pada dasarnya semua sudah paham tentang prosedur pendidikan ya, dari manajemen sekolah, kemudian mutu gurunya, proses pembelajarannya, kemudian mutu lulusannya juga. Alhamdulillah berapa ya, 85% saya puas ya. Karena apa? Karena apa yang diinginkan oleh IASP itu dari butir-butir instrumen yang kami ajukan melalui beberapa pertanyaan, beberapa penggalian data, ternyata memang di sini sudah ada ya. Nah itu tinggal melanjutkan saja. Akan tetapi memang harus membutuhkan harus dijadikan budaya atau pembiasaan. Jadi bukan hanya mau akreditasi saja gitu ya. Sehingga ketika saya lihat dokumen juga masih baru gitu ya, dokumen di print terus ajan ditawis ke kepala sekolah. Nah itu nanti harus jadikan pembiasaan. Artinya apa? Bapak Ibu ini guru-guru DTA ya, untuk membuat sebuah persiapan pembelajaran, program dan sebagainya itu harus diketahui oleh kepala sekolah. Artinya ada legalitas seperti itu, ada cap, ada tanda tangan ya. Karena untuk akreditasi ke depan mungkin nanti 5 tahun apa 4 tahun? Kalau 5 tahun. 5 tahun. 5 tahun yang akan datang ya. Mungkin Bapak Ibu juga harus mempersiapkan dari sekarang juga. Nah ini sebagai bahan rujukan juga. Alhamdulillah saya lihat yang pertama dari manajemen sekolahnya diawali dari program ada ya, ini luar biasa sekali. Kemudian visi misi juga ada di situ, mewujudkan generasi berakhlak dan berilmu. Nah ini Bapak Ibu kenapa harus ada visi misi? Ini untuk menggiring Bapak Ibu mau kemana di bawah DTA ini. Karena visi misi ini yang akan menentukan lulusannya gitu ya. Kalau misalnya lulusan ketika kelas 6 akhlaknya masih jelek, ilmunya biasa wae, ternyata berarti visi misinya harus diganti. Nah, atau untuk menuju ke visi misi itu Bapak Ibu kurang greget gitu ya dalam melakukan proses pembelajarannya seperti itu. Makanya perlunya ada visi misi untuk mengiring Bapak Ibu
memotivasi Bapak Ibu sampai kepada visi misi itu. Kemudian yang tidak saya temukan ya, akan tetapi dalam manajemen sekolah ini memang sudah bagus, tapi ada beberapa yang tidak saya temukan. Yang pertama itu supervisi ya UKS ya. Program supervisi tetap harus ada, walaupun ini sekolah dunia ya, walaupun lembaga non formal, tapi karena ada agenda untuk akreditasi. Tapi untungnya instrumen dari akreditasi ini hanya meminta minimal Bapak Ibu lulus SMA atau aliyah gitu ya, tetapi dengan pengalaman pendidikan diniyah atau pesantren. Alhamdulillah, walaupun Pak kita dari UPI ya, kemudian Bu Rehan juga, Budila dari UPI juga, tapi ada UNPI ya, bukan UPI, tapi ada basic pesantrennya. Ini merupakan fondasi Bapak Ibu boleh melakukan mengajar di dunia ya, karena saya juga lihat tadi dalam proses pembelajaran Bapak Ibu perlu diketahui UKS ya, perlu berbangga juga ternyata Bu Rehan dari kualifikasi pendidikan SMA atau matematika ya? Oh iya, matematika unsur ya? Iya. Walaupun dari matematika luar biasa, tapi S1 pendidikan? Iya. Oh, bagus. Nah, dalam pembelajarannya bagus ya. Tadi saya sampaikan bahwa dengan itu misalnya sudah menggambarkan ada pembelajaran satu, ada keaktifan siswa, kemudian di situ ada juga literasi ya, anak-anak itu membaca. Ini untuk semua guru. Jadi dalam proses pembelajaran itu walaupun kita DTA tetap pembelajaran kaidah-kaidah minimal dalam perencanaan dalam pertemuan itu harus diterapkan. Yang pertama, kegiatan pembelajarannya harus menggiatkan keaktifan siswa. Jadi berpusat pada siswa. Kita itu tidak usah terus-terusan ya. Tadi ada Bu Rehan memberikan kesempatan siswa untuk menggali sendiri, mencari di tempat sendiri, itu bagus sekali. Dan itu memotivasi itu untuk berkembang, keingin tahuannya seperti itu. Kemudian semua prosesnya ada, hanya saja di akhir tadi kalau di awal tujuan pembelajaran bagus ya, tapi lupa di akhir ya. Di penutupan biasakan Bapak Ibu menyampaikan rencana pembelajaran berikutnya. Iya, ya. Supaya apa? Supaya anak-anak di rumah itu termotivasi. Oh iya, minggu besok Bu Rehan memberikan arahan materi ini. Jadi di rumah kan mempersiapkan dulu, ya. Dari itu aja salah satu bentuk kegiatan siswa untuk dia lebih tanggung jawab terhadap pembelajarannya. Kemudian dalam mutu guru juga ini dalam keaktifan KKG ya Bu KS tadi saya lihat memang yang masih aktif itu kepala sekolahnya ikut kegiatan FKDT-nya, kemudian pelatihan nanti itu kalau bisa untuk bukan ajudan perwakilan dari sekolah ini untuk mengikuti pelatihan tidak perlu selalu kepala sekolah. Boleh Ibu KS hanya memberikan surat tugas supaya Bapak Ibu gurunya mendapat pengalaman yang sama. Nanti setelah mereka mendapatkan keilmuan kaitan dengan berbagai pelatihan, boleh nanti sampaikan kepada teman-teman yang lain ya. Nah, seperti itu. Kemudian guru juga harus melakukan ekadir ya Bapak Ibu. Apa itu ekadir? Iya, evaluasi diri. Kumaha cara namanya supaya seorang tahu nih proses pembelajaran kita yang kurangnya itu di mana. Ekadir itu boleh dilakukan oleh teman sejawat, boleh juga Bapak Ibu melakukan dengan merenung diri sendiri gitu. Oh, tadi saya tuh mengajarnya gini, tadi begini. Dibuat instrumennya. Ya, instrumen ekadir. Atau misalnya Bu Rehan diamati oleh Budila seperti itu. Nah, itu juga salah satu bentuk memperbaiki proses pembelajaran. Yang terakhir adalah di mutu lulusan. Nah, ini mutu lulusan kalau tadi memang mendengar dari Ibu bahwa goalsnya memang 30 dan kaligrafi ya Bu. Nah, itu juga pertahankan di situ.
goals di sini atau target di sini adalah anak-anak itu mahir untuk membuat kaligrafi, dan itu memang harus dilestarikan ya, seperti yang tadi disampaikan bahwa dari dulu memang di sini pakarnya kaligrafi, dan saya lihat juga banyak sekali nih hasil-hasil karya anak yang luar biasa sekali. Nah itu boleh Bapak Ibu nanti dikembangkan lagi ya, artinya semua siswa harus mendapatkan hak yang sama. Jangan Bapak Ibu ngagenjot hiji dua siswa saja, tapi semuanya harus ya, supaya nanti lebih banyak lagi yang mahir dalam kaligrafi budaya Islam ini. Ya mungkin itu saja. Kalau misalnya kaitan dengan sarana prasarana ya, yang belum nampak memang pembelajaran berbasis IT ya Bu ya. Nah insya Allah nanti kedepannya Ibu KS bisa mengusahakan kepada yayasan atau kepada MKDT untuk misalnya bantuan semacam proyektor. Nanti Bapak Ibunya ini tenaga-tenaganya udah mumpuni nih ya untuk IT. Nanti kan Bapak Ibu bisa memakai pembelajaran menggunakan media IT ya, misalnya dengan penyampaian kisah-kisah melalui video pembelajaran seperti itu ya. Jadi pada anak teh apanya bosan gitu ya Bapak Ibu ya, nobar teh anak bisa dijarah teh kan resep gitu ya, daripada waktu pembelajaran sebentar misalnya jam datang 1:30, jam 2 terus udah. Kalau bisa sholat berjamaah asar itu di sini gitu bareng-bareng, supaya kita juga bisa mengoreksi sholat merekanya seperti apa ya. Jam kami orang teu aya kegiatan sholat bersama, sholat berjamaah, orang terang kan di bumi sapartos kumaha untuk anak gitu ya. Baik, itu saja Bapak Ibu yang bisa saya berikan rekomendasi. Mudah-mudahan kedepannya ini FKDT bisa memfasilitasi ya, kemudian bisa menindaklanjuti dari temuan-temuan yang sudah disampaikan, karena fungsi akreditasi itu bukan hanya menilai Bapak, tapi juga untuk memberikan rekomendasi, sehingga nanti setelah akreditasi ini DTA ini semakin maju ya, kemudian ketika ada predikat A, B atau C itu bisa mempertanggungjawabkan predikatnya. Kalau misalnya saya berikan A, misalnya nilainya A atau B, tapi ternyata tidak ada perbaikan, biasa-biasa aja, kia-kia kene, itu percuma ya Bapak Ibu ya. Nah tujuannya kan akreditasi itu untuk meningkatkan pendidikan lebih bermutu lagi, untuk menghasilkan mutu lulusan juga yang lebih bermutu. Dan insya Allah di sini potensinya sudah ada, fasilitas juga mendukung ya, semua juga sudah kelihatan nih. Yayasan juga luar biasa motivasinya untuk MDTA ini. Insya Allah nanti MDTA ini bisa maju lagi. Amin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya. Kemudian saya ucapkan terima kasih untuk jamuannya luar biasa sekali. Sampai Ibu siapa tadi? Ibu Bu KS namanya tekau abdi nyarios gitu dikintun kan di tempat ayah teh tarik. Padahal abdi ada biasa-biasa. Maksudnya asal teh tarik terus ayah gitu. Atur nuhun pisan mugia kasayang Bapak Ibu di dia sedayana dibalas Allah atas segala. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, la haula wala quwwata illa billah. Ibu Asesor yang kami hormati, Ibu Kepala MDTA Miftahul Falah beserta jajaran pengurus yang dibanggakan, para dewan guru, ketua P3 DTPC unit beserta pengurus dan Kodes ya yang kami hormati, sepuhan di MDTA Miftahul Falah. Alhamdulillah hari ini sudah kita laksanakan amanat Bupati bahwa untuk menjadi sebuah produk hukum yang dinikmati, yang dirasakan oleh warga Cianjur, diantaranya adalah perda itu dilaksanakan. Nah, parameter perda dilaksanakan itu antara lain apa? Ya, kita sudah mafhum bersama, DTA sudah mengenal stimulan, sudah mengenal bantuan bangunan. Jauh lebih dari itu, lembaganya apa selain dari bantuan fisik?
Yaitu tadi, dengan adanya akreditasi ini adalah amanat dari Perda itu, sehingga diniyah menjadi terpupuk, dipelihara keberadaannya, dikontrol eksistensinya, juga mudah-mudahan ini menjadi salah satu kontribusi besar dalam suksesnya pembangunan di Kabupaten Cianjur menuju masyarakat yang Islami. Di mana Islami itu ya di sini, gitu. Oleh sebab itu, suksesnya akreditasi tahun ini akan menjadi entry point bagi keberhasilan Pak Bupati dalam melaksanakan, dalam menjabarkan amanat peraturan daerah nomor 3 tahun 2014. Oleh sebab itu, kita syukuri bahwa MDTA Miftahul Falah hari ini bisa mengikuti akreditasi, karena dengan akreditasi kita tidak hanya berhenti di sini, Bapak Ibu sekalian, Pak Ustadz sekalian. Jadi akreditasi itu semacam suplemen bagaimana kita menyelenggarakan sebuah lembaga yang sehat, yang betul-betul mampu menjawab setiap kehendak masyarakat. Saya yakin masyarakat di sini menyekolahkan ke MDTA Miftahul Falah itu bukan karena apa-apa. Mereka ingin soleh-solehah, selamat dunia akhirat. Nah, itu yang menjadi amanat kita dalam menyelenggarakan MDTA Miftahul Falah di sini. Akreditasi tentu saja harus mewujud berupa dokumen yang nanti akan secara khusus melalui unit nanti kapan di mana penyerahannya. Kemarin menurut rencana kita akan diserahkan langsung oleh Bupati di Pancaniti di Pemda. Tanggalnya belum, karena pasca visitasi ini kita akan melaksanakan sidang penetapan dulu, ya. Jadi apa-apa yang menjadi bahan untuk persidangannya hari ini kita lihat bersama bahwa asesor telah mudah dari tangan asesor. Mudah-mudahan sesuai dengan harapan Bapak Ibu sekalian, istilahnya tingkat ya, mau A, B, dan C. Kalau D tidak ada, insya Allah. Untuk A itu berlakunya 5 tahun dengan haknya bisa menandatangani ijazah. Kalau kemarin ijazah orang lain ya mendudik kurang selama 6 tahun, ijazahnya ditandatangan ku batu. Nah, dengan akreditasi ini jadi kita meningkat, strata kita meningkat. MDTA Miftahul Falah harus meningkat. Apalagi ini termasuk DTA yang luar biasa, sudah tua lah gitu ya dari dulu. Apalagi almarhum yang mendirikan ini yang luar biasa jihadnya terhadap masalah dunia. Dan saya yakin dari niamat aya anu di modalan ku pemerintah gitu. Modalan kebanyakan dari Pasak sendiri gitu. Saya yakin ya. Pak Sakir juga sangat luar biasa. Di daerahnya juga begitu. Bagaimana dunia itu? Kalau muntah ya keterlibatan Pasak nyari ramah. Duka ada memang itu ya Pak Allah diatur penting. Jadi ikhlas beramal teh sanes di sekolah MTS itu lain. Tapi di sini gitu. Ya, ikhlas beramal itu adanya di Madrasah Diniyah Tangga dan TPQ. Sebab itu kami bersyukur bahwa hari ini MDTA Miftahul Falah mampu menjadi bagian dari kegiatan akreditasi tahun ini, yang mudah-mudahan hasilnya memuaskan. Insya Allah dengan lahirnya nanti yudisium akreditasi nanti ya bisa menjadi pendorong semangat bagi Bapak Ibu dalam mengajar, dalam mengabdi, dalam berjihad, jihad yang betul-betul itu di sini Bu Pak Bu. Coba bayangkan ini gaji sabaraha tadi gaji, ai budak nuntut hayang pinter coba. Ngajar ke sasekah pola urang batik di mana ilmunan tapi bisa we gitu ngajar. Nah, ini kan satu aset, satu modal yang tidak bisa diukur dengan realita kita, dengan real kita. Tapi ini murni ruh jihad kita sebagai muslim untuk mewariskan nilai-nilai keagamaan itu melalui madrasah ini. Insya Allah di dunia yang di akhirat orang mukmin. Ya, di dunia terkenging nanaon isendah. Karena satu huruf saja kita mengajarkan kepada siapapun dan itu menjadi pengetahuan bagi yang bersangkutan, insya Allah pahalanya dunia dan akhirat. Insya Allah Allah tidak akan mengingkari janjinya. Itu saja yang kami sampaikan dan mohon maaf ini Bu umur hatur nuhun tos ngawagel tos ngarepotkeun di dieu meureun di dieu tenang pinten Bapak Kak Usik dengan hanya akreditasi, dan terima kasih juga ke unit ketiga TPQ dan Kordesnya atas kehadirannya dan mengawal sampai akhir ini.
Kami pamit, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan kata maupun aku yang kurang berkenan. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bismillah, alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Terima kasih kepada pengatur waktu, penata acara, MC yang telah memberikan waktu kepada saya. Di sini saya sebagai wakil daripada yayasan mengaturkan terima kasih kepada Ibu Asesor, Bapak pendamping asesor dan rekan-rekan dari FKDP beserta FKD DPK yang mana telah memberikan kesempatan kepada kami Madrasah Diniyah Miftahul Falah. Dan alhamdulillah Bu, saya selaku alumni mungkin dari sini, dan saya alumni di sini juga membuka madrasah diniyah di wilayah Kepro. Kebetulan saya juga sebagai kepala DPA-nya alumni dari sini Bu. Tahun Bapak Saiful dulu, Pak almarhum Bapak Ustadz Budi, kakak saya dulu dibina, dididik, dan alhamdulillah hasil lulusannya memang ini seperti ada di hadapan semuanya. Dan alhamdulillah juga guru-guru juga dari alumni. Terima kasih, memang sangat diperlukan Bu ya, al-haqqu bila nizam yalghulibuhul batil bin nizam. Jadi kebenaran yang tidak terorganisir, yang tidak terdokumentasi, yang tidak tersusun rapi secara manajemennya, secara pembelajaran dan lain sebagainya, maka itu akan sangat mudah disisihkan atau tiadakan, dihilangkan oleh kebatilan yang terorganisir. Jadi memang sangat diperlukan metode-metode, dokumen-dokumen dan untuk menguatkan pembelajaran, utamanya memang di masa sekarang ya, yang memang abadnya itu student center. Jadi siswa yang aktif ya, kalau upami kopunggurum kan guru anu cecala katakan ting disampaikan ke beres belajar teh pan guru we punya aras abdi gitu. Adi ayeuna salah sama raos gitu. Cekap ayeuna guru mah paling saalir memberikan kisi-kisi, kadang-kadang memberikan pembahasan hanya beberapa saja, dan memang siswa harus lebih aktif dan lebih kreatif itu untuk pembelajaran sekarang. Dan memang di dunia juga harus tantangannya seperti itu, dituntut harus seperti itu. Upami hoyong ditinggal penusanes memang seperti itu. Seperti tadi Bapak pendamping Bapak Saiful, alhamdulillah memang ada dunia mah ada Ibu nanti naon akhirat gitu dikejar nanti gitu. Jadi ayah PNS ibunya, ayah PNA, upami PNS mah alhamdulillah ayah itu, upami abdi mah sadayana disebutna PNA, pegawai negeri akhirat. Jadi nganalakeun teh khusus tujuan teh lillahi kalimatillah. Adapun reward seperti ayeuna tadi alhamdulillah ku kabdi kabaca nama terus 85% atau napi 85 tadi teh. 85 berarti terus kebayang kabdi nilainya banyak. Mudah-mudahan A-nya, amin. Mudah-mudahan A gitu ya, amin. Aminan atuh sadaya. Amin. Panginten sakitu ngan simkuring panginten selaku yayasan pengurus sareng para guru sadayana, nah Ibu Bapak atur nuhun karena kasupingan anak sia silaturahim ka dieu. Namun teu tiasa ngajamun sakumaha mistina itu teu bade aya rencana dicara ka ditu teh saudara teh. Saudara rencana ka Bernuhun alhamdulillah mung sakieu panginten kaayaanana hapunten Ibu dina penampianana para guru kepala sekolah baik di pihak yayasan aliran panginten diri terkenan para Ibu Bapak anu biasa dongkap ka ieu tempat mugia ageng hapunten kasadayana. Hatur nuhun kana sagala rudi kasayan Ibu Bapak sadayana, mudah-mudahan abdi mung biasa saukur ngadoakeun ka Allah mugia amal kasayan Ibu Bapak ditampi ku Allah Subhanahu wa taala janten wasilah
DTA Miftahul Falah maju sareng berkembang sareng maju janten wasilah murid-muridnya soleh tersolehah atas bimbingan ti ibu sareng bapak. Mudah-mudahan mungkin kepetik hasilnya jaga yaumil kiamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sakitu paminten hatur nuhun mungkin hapunten tina sagala pikakiranganana wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah wa ta'ala bisadatina sahabi Rasulillah ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rabbana la taj'alna fi maqamina hadza dhanban illa ghafartahu wa la 'aiban illa satartahu wa la maridan illa syafaitahu wa la daynan illa qadaitahu wa la hamman illa farajtahu wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah illa qadaitahu wa yassartahu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selesai kita laksanakan. Mudah-mudahan pertemuan kali ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah rabbal alamin. Mungkin cukup sampai sekian yang dapat saya sampaikan, dan kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam ucapan ataupun tingkah laku. Mudah-mudahan ya teh hapunten sada acaranya kadang kagok kita hapuntennya sama biasanya Mas Sunda gitu ya. Janten hapunten pisan dipunya Pak. Janten hapunten pisan saupamina aya kalepatan nyuhunkeun saking agungna. Amin. Urang sasarengan tutup ieu ringan kalawan ngaoskeun hamdalah sasarengan. Alhamdulillah. Sakitu anu kapihatun wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.